Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Saya mau kasih pandangan saya tentang Bitcoin dari update terakhir dan juga Ethereum, dan ini cuplikan video dari grup private kita. Kita ini ada grup private Telegram ya, yang ngebahas minimal 8 koin dan saya sharing entry-nya atau tempat terbaik untuk beli koin. Buat yang mau join, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan untuk teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, saya nggak capek ingetin buat member yang belum tonton 4 video ini yang ada di setiap detik akhir setiap update video. Nanti di video ini juga ada ya, untuk ditonton supaya teman-teman ada gambaran gimana saya entry, gimana saya take profit, dan kebanyakan pertanyaan teman-teman tuh terjawab di 4 video ini. Ini di detik akhir ya munculnya. Jadi kalau yang nonton sampai habis pasti tahu selalu ada 4 video ini. Lalu langsung aja kita mulai ke Bitcoin. Bitcoin naik sampai ke resistance target dari ascending broadening wedge yang saya update kemarin ini. Ada di video yang terakhir ya. Dan patternnya berperan cukup akurat sampai ke target. Dan saat ini Bitcoin di resistance. Kemarin saya sebelumnya ada entry short di 42.000, akumulasikan lagi tambah di 42.500. Terakhir itu dapat rata-rata di 43.000 dan untungnya sempat saya selamatkan karena saya ngeliat potensial ini bisa berjalan sampai ke 44.000. Dari update kemarin udah saya bilangin kemungkinan saya akan nge-close dan untungnya terselamatkan. Close sedikit banget, tapi saya nggak ambil posisi long pada saat itu karena agak sedikit kritikal keadaan marketnya. Entry long saya yang di 41.000 itu udah di close, dan sekarang Bitcoin lagi di major resistance atau di resistance yang cukup besar nih, 44.500 sampai 45.000. Untuk teman-teman yang FOMO atau beli saat keadaan seperti ini itu kurang bijak karena lagi di area resistance. Resistance itu dinding atas, harganya sangat berpotensial untuk turun. Kita ngeliat nih dari historinya tuh setiap kena harga 44.500 sampai 45.000 itu ada penolakan atau rejection untuk turun, dan pada saat ini juga sangat berpotensial untuk terjadi hal yang serupa. Untuk yang mau order short atau bear, kalau di Nodax namanya bear ya, pada saat ini belum kelihatan jelas banget sign of weakness karena ini masih kecil-kecil sekali nih buntut-buntutnya, nggak seperti pada keadaan Bitcoin sebelum-sebelumnya ini. Ada penolakan yang cukup signifikan, rejectionnya ada buntut-buntut panjang nih. Kalau sekarang masih terlalu awal banget, saya pun baru nyeburin kaki sedikit untuk ngambil posisi short di 44.120, itu pun masih satu jaring. Kemarin juga saya udah mention ya, di video ini sekitar 44.000 saya akan mulai masuk short. Udah mau weekend sebenarnya, saya juga agak kurang suka kalau trading di weekend ya. Tapi kalau di weekend biasanya tuh saya order jaring sedikit-sedikit. Misalkan terjadi spike atau kenaikan nih, seperti pada bulan Maret awal nih. Ini kan ada kenaikan mencoba melewati resistance tapi dihantam turun lagi. Saya ada nyiapin jaring juga. Saya cuma sharing ke teman-teman apa yang saya lakukan, tapi teman-teman jangan asal-asalan atau mencoba ngikutin entry saya di futures market karena entry saya itu cukup berlapis-lapis. Saya nggak jelasin di video entry management tanggal 18 Februari. Buat member baru gabung, bisa di scroll di channel utama ya, tanggal 18 Februari yang isinya video semua. Entry futures market saya itu berlapis-lapis. Dan sekarang lagi ada 3 aktif order nih. Ada 3 aktif entry, ini belum kena hit. Order price-nya di sini ya, 44.400, 44.800, dan 45.100. Ya, kuantitinya jangan diikutin lah ya, karena besar kecilnya itu relatif. Kalau teman-teman udah ngerasa nggak bisa tidur tenang, berarti kuantitinya dikecilin sedikit sampai teman-teman bisa tidur nyaman, nggak kepikiran, dan kalau kena stop loss pun nggak terlalu sakit hati. Order type short, nggak nutup kemungkinan saya bisa menambah atau mengurangi, karena kalau saya di futures market itu cukup aktif tradingnya. Dan kita kembali ke Bitcoin. Ini Bitcoin udah kelihatan mulai merah-merah, berarti posisi short awal saya itu lagi in profit. Ingat teman-teman, jangan pernah ngerasa ketinggalan atau ngerasa hilang kesempatan di ranah trading atau di money market atau investing. Kesempatan itu selalu datang dan gak cuma sekali. Kalau kita ngeliat history nih ya, level 44.000 itu berkali-kali dites. Jadi ini sangat mungkin banget untuk dites lagi.
dan berkonsolidasi, atau harganya menyamping, nggak terlalu banyak pergerakan besar. Itu namanya konsolidasi. Jadi sideways atau konsolidasi itu selalu ada di setelah dan sebelum adanya pergerakan besar. Saya order short atau berharap posisinya turun supaya dapat untung, bukan berarti saya tahu marketnya akan turun. Tapi saya menghitung secara probability lebih besar mana kemungkinan untuk naik atau turun. Ini nggak nutup kemungkinan 45.000 akan dijebol naik ke atas. Dan juga sangat mungkin 45.000 akan mereject dan membuat harganya drop. Saya konsisten profit di trading, analisis saya sebagian besar akurat, dan saya konsisten di trading bukan berarti karena saya tahu marketnya akan kemana, tapi saya memperhitungkan probability lebih besar mana arah marketnya naik atau turun. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu di mana atau kemana market akan bergerak. Kalau dia tahu, dia bakal jadi orang yang paling kaya di dunia. Paham kan logika dasarnya seperti itu? Saya ambil posisi short atau bear di Indodax yang mendapat keuntungan ketika harga turun. Itu karena saya ngelihat probability-nya lebih besar untuk turun. Misalkan ternyata market berkehendak lain, malah naik nih. Disitulah kita meminimalisir kerugian dengan stop loss. Stop loss itu adalah sabuk pengaman kita saat trading atau investing. Kita kalau salah perhitungan, teman-teman pasti pernah dong ya, dalam kehidupan sehari-hari itu salah perhitungan. Dan kalau di investing atau trading salah perhitungan, kita minimalisir resikonya dengan stop loss. Apalagi besok itu weekend, volume transaksi kecil, harganya itu sangat mudah banget untuk naik ataupun turun. Dan saat weekend tuh saya nggak mau analisis, karena itu sangat gak valid menurut saya. Yang mengkonfirmasi pergerakan harga weekend adalah retail trader, orang-orang dengan uang yang sangat banyak, atau institusi, big fund, dan lain-lain. Saat weekend mereka libur, trading floor di stop, dan kebanyakan dari mereka yang trading itu udah disetting dengan robot-robot trading institusi. Jadi misalkan ada pergerakan ke harga tertentu, robot trading institusi akan secara otomatis mengeksekusi ordernya. Dan yang trading di futures pada saat weekend itu akan kena atas bawah, liquid atas bawah rugi. Mau posisi long, mau posisi short. Contohnya kayak gini. Lihat nih, ada candle atas bawah nih. Ini kedua trader nih, kedua sisi trader yang ambil long di atas sini kena stop loss dan liquid. Yang ambil posisi short saat turun kena stop loss dan liquid juga, jadi rugi atas bawah. Kalau weekend tuh rentan terjadi harga seperti ini. Jadi kesimpulannya terhadap Bitcoin pada saat ini, ya dari tindakan saya itu, saya berharap Bitcoin ada penurunan karena secara historis pun level 44.500 sampai 45.000 itu merupakan tempat balik arah, dan supportnya Bitcoin ada di 42.700, di 43.200 sampai 43.300 itu pun juga ada support. Kalau order short saya yang di atas ini nggak kena hit dan harganya langsung turun, ya mungkin saya akan mulai close sedikit-sedikit posisi dan nanti ambil posisi beli atau long ya di bawah-bawah sini, tergantung reaksi harga saat pembukaan market institusi minggu depan. Jadi hati-hati para trader di futures market, kalau ada spike besar melewati 44.500 itu akan sangat wajar, leverage-nya makanya jangan terlalu tinggi. Dan kalau untuk Bitcoin rupiah, harga saat ini di harga 630 juta sampai 645 juta merupakan area atau zona resistance. Dari harga ini saya berharap atau berekspektasi akan ada penurunan dulu, karena level ini secara historis pun menjadi dinding atas yang menahan Bitcoin selama 2 bulan terakhir. Dan zona supportnya yang terdekat pada saat ini itu ada di 617 juta, tapi yang besarnya itu di 605 juta atau 600 juta sampai 605. Saya nggak bisa tepat banget ngikutin kurs rupiah dolar antara Bitcoin ETR dan Bitcoin USD. Setiap hari pun rupiah dan dolar itu ada pergerakan harga ditambah. Setiap exchange itu harganya pasti berbeda. Jadi jangan kaget misalkan harga di Coinbase dan di Binance dan di Bybit itu berbeda, padahal mereka itu sama-sama Bitcoin USD. Apalagi yang perbedaan kurs mata uang seperti Bitcoin rupiah, itu akan jelas jauh banget bedanya. Lalu next, Ethereum. Ethereum ini breakout dari symmetrical triangle. Ini saya hapus-hapusin dulu ya supaya nggak berantakan. Symmetrical triangle sendiri merupakan pattern dua arah.
artinya nggak spesifik pattern bullish atau bearish, dan kebetulan nih breakoutnya ke atas. Kalau breakoutnya ke atas seperti ini, biasanya target symmetrical triangle sendiri adalah tinggi dari total patternnya, dan saat breakout itu menargetkan ke 4.800 dan itu sangat bertepatan dengan resistance Ethereum di all time high. Tapi ingat ya teman-teman, saya tekankan sekali lagi, pattern itu nggak selalu sukses 100%. Walaupun 4.800 nih all time high-nya Ethereum, kalau dari pendapat saya ini sangat kecil banget sih. Kenapa saya bilang kecil? Karena saya udah cukup riset terhadap Ethereum, dan menurut saya Ethereum value-nya itu jauh lebih besar daripada harga saat ini ataupun all time high kemarin. Dan pada tahun 2020 Ethereum menjadi leading indikatornya Bitcoin. Biasanya nih Ethereum breakout duluan sebelum Bitcoin breakout. Ethereum udah breakout nih dari symmetrical triangle, dan tahun 2020 Ethereum menjadi leading indikatornya Bitcoin. Gak nutup kemungkinan itu akan terulang. Jadi Bitcoin sangat mungkin untuk mengikuti pergerakan Ethereum yang breakout. Ini pattern Bitcoin itu ada dalam zona ascending triangle. Ascending triangle itu pattern kelanjutan. Kita belajar teknikal sedikit ya. Saya bukan maksain kehendak untuk teman-teman belajar teknikal, tapi saya mau sharing ilmu saya. Jadi ascending triangle itu merupakan pattern kelanjutan atau continuation pattern. Kalau Bitcoin datangnya dari atas ke bawah, berarti seharusnya arah patternnya ini Bitcoin drop lagi. Tapi kalau menurut saya kemungkinannya itu lebih kecil untuk breakdown ke bawah. Sekalipun Bitcoin breakdown, tapi kalau masih di atas 30.000, saya masih bullish terhadap Bitcoin. Sering banget loh kejadian. Apalagi saya udah sekitar 7 tahun chart analysis dan fokus di kripto. Di tahun 2020 pun pada bulan Maret saat awal pandemi itu terjadi fake out cukup dalam. Orang pada teriak bear, tapi nyatanya nggak lama malah naik lagi. Ini yang saya maksud dengan keadaan misalkan Bitcoin drop nih, tapi dropnya hanya sampai 30.000. Itu masih bisa dianggap bullish. Karena kita nggak tahu kan, fenomena langka yang terjadi lagi apa. Bisa aja terjadi perang nuklir, bikin kepanikan, atau kasus pandemi diangkat lagi, atau terjadi krisis karena kenaikan suku bunga oleh kegilaan bank sentral. Jadi misalkan kalau terjadi krisis, jangan salahkan pemerintah atau presiden. Yang salah itu atau yang gila itu adalah para bankir yang ya bisa dibilang mereka lah yang ngontrol krisis dan negara. Agak unik emang, banyak orang yang nggak tahu. Di Indonesia sendiri, gubernur Bank BI itu nggak bisa dipecat, bahkan oleh presiden sekalipun. Agak unik memang ya. Kalau nggak percaya nih ya, saya kasih sedikit undang-undangnya. Nih, di pasal 48, ini dokumen negara, ya teman-teman baca sendiri nih, tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan, kecuali mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap. Jadi nggak ada yang bisa nih mecat. Misalkan terbukti ada tindak pidana, pemanggilan, permintaan, itu harus dapat persetujuan tertulis dari presiden. Jadi aneh kan? Agak kepanjangan ya, sorry. Kita balik lagi deh, fokus. Tadi sampai ke Ethereum ya. Ethereum breakout, Bitcoin juga nggak nutup kemungkinan bisa breakout nih. Nah ini yang saya bilang nih udah mulai hijau lagi. Nggak sekali dua kali kan level ini dites. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa ketinggalan kesempatan. Jiwa FOMO atau fear of missing out, atau bahasa Indonesianya takut ketinggalan kereta, itu sebenarnya tuh nggak ada. Kalau teman-teman udah paham technical analysis, kesempatan itu selalu ada kok. Dan Ethereum ini ada impulsive move. Maksudnya pergerakan cukup signifikan. Next area resistance Ethereum itu di kisaran 3.250. Dari area tersebut saya berharap Ethereum ada koreksi untuk meretes kembali ke kisaran 3.000 dolar sampai 2.950. Bertepatan dengan tren lainnya atau tren lain yang dijebol sebelumnya. Karena kalau saya ngelihat secara elite wave, ini merupakan wave 1 yang baru. Dari sub wave yang cukup banyak, teman-teman akan pusing kalau langsung dijijelin elite wave, dan saya berekspektasi akan terjadi correction, ABC correction di atau dari kisaran 3.250 ke 3.000 dolaran lagi. Saya belum mau masuk Ethereum dulu, masih ngeliat mungkin minggu depan saat closing candle bulanan. Kalau untuk Ethereum rupiah, Ethereum breakout dari trendline dan resistance Ethereum
ada di 46.500.000. Oh ya, Ethereum jelas banget kelihatan membuat higher high atau struktur market yang udah mulai uptrend. Sebelumnya kan ini kan membuat puncaknya lebih rendah nih. Sekarang udah kelihatan nih mulai membuat puncak lebih tinggi. Kita tinggal ngelihat dia membuat higher low di berapa. Karena market itu bergeraknya tuh nggak satu arah ya. Lalu next XRP. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.